Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu membuat aplikasi crawling di Twitter dengan word cloud generator. Adapun kelompok kami itu terdiri dari 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Muhammad Nurul Huda. Yang kedua ada David Basar, dan yang ketiga ada Ali Aziz. Dalam pembuatan aplikasi di sini kami menggunakan Fast API sebagai backend dan HTML dan JavaScript sebagai frontend. Untuk backendnya sendiri, di sini saya menggunakan Fast API, dan yang pertama adalah membuat file my.python. Kemudian di sini diimpor beberapa yang saya perlukan. Kemudian ini untuk mengatur course agar bisa diterima oleh siapapun. Kemudian di sini ada kelas yang bernama item. Yang kelas di sini digunakan untuk body di method post. Kemudian ada yang pertama di sini, yaitu di cloud slash, di mana di sini hanya untuk mengetes saja dan dikeluarkan hello world. Dan yang kedua di sini ada post, di mana slash crawling. Jika metode ini berhasil dijalankan, maka akan mengeluarkan kode 201, di mana ada 2 inputan tadi. Yang pertama ada keyword dan ada amount. Kemudian jika berhasil, maka akan mengeluarkan return ini. Yang selanjutnya adalah method get. Method get di sini untuk mengambil file dari kita menyimpan beberapa file. Yang pertama adalah file Excel. Yang dapat dilihat path-nya ada di sini. Yang dimana namanya diambil dari keyword tadi. Kemudian di berkas kedua ini yang bernama crawling.python, di sini saya menggunakan hal yang sama saat membuat crawling di Twitter sebelumnya, di mana mengimport beberapa hal yang diperlukan, kemudian mendefinisikan beberapa key. Kemudian di sini ada handler autentikasi, dan di sini ada function clean text untuk membersihkan teks kotor menjadi bersih. Kemudian di sini ada function create word cloud, di mana function ini untuk membuat word cloud berdasarkan nama dan isi dari file atau data yang kita crawling di Twitter. Kemudian di sini ada function utamanya, yaitu crawling, yang dimana terdapat dua parameter. Yang pertama keyword dan yang kedua number of tweets. Nah, di sini kita definisikan dulu bahwa nantinya itu file Excel-nya akan disimpan di dataset, kemudian menggunakan TweetPy dan memasukkan beberapa parameter. Dan di sini kami menggunakan filter retweet agar tidak ada retweet dari user lain. Kemudian di sini kita ubah menjadi Excel filenya dan kita generate word cloud dengan menggunakan function word cloud tadi. Dan jika berhasil, maka akan mengeluarkan beberapa data ini, yaitu tweets, pet data, pet word cloud, dan number of tweets. Untuk front end-nya kami menggunakan
HTML, CSS, dan JavaScript untuk menampilkan hasil crawling data dari REST API yang diproses menggunakan bahasa Python. Bisa dilihat di sini di body kita memberikan judul gitu ya, section judul, itu aplikasi crawling Twitter dengan word cloud generator, dan ada tombol mulai yang dimana ketika di button mulai yang diklik itu akan ke section atau grid mulai. Udah coba. Nah, section di sini dapat diisi dengan keyword yang ingin kita tampilkan dari hasil crawling yang nanti di proses crawling, dan juga jumlah tweetnya atau amount-nya. Lalu ketika sudah, boleh coba dulu keywordnya kita isi mungkin J20, dan jumlah tweetnya 20. Ketika kita pencet submit, ya, itu mengirimkan post kepada REST API yang sudah dibuat di backend. Ketika sukses, nah ini ya, method post. Ketika sukses, hasil crawling dalam bentuk tabel dan juga filenya bisa di-download gitu. Bentuk Excel-nya bisa di-download. Untuk penampilan pada tabel juga kita bisa melimitkan entry yang ada gitu. Penampilannya bisa 10 baris, 20, 30, bisa disesuaikan. Ini kebetulan ada 10 ya. Pada tabelnya terdapat nomor, tweet aslinya dan juga tweet bersih gitu. Tweet bersih yang sudah di crawling dan juga dibersihkan pada crawling.py di backend. Di bawah juga ada hasil workload tentang keyword yang sudah kita masukkan. Pada J20 ini paling besar itu pemimpin, presiden, dan Bali. Terakhir, saya akan membahas mengenai bagian front-end. Pada bagian front-end ini terbagi menjadi 3 file. Yang pertama dibahas yaitu index.html. Pada index.html lebih memfokuskan diri kepada bagaimana aplikasi tersebut dibangun. Yang pertama, ada page heading. Page heading adalah halaman atas pada aplikasi yang dibangun. Di sini, kami memberikan sebuah kemudahan berupa tombol mulai agar para pengguna lebih memahami dari konsep yang kami berikan, dan hasilnya adalah sebagai berikut. Di sini, aplikasi crawling Twitter dengan word cloud generator dan tombol mulai bisa dipencet. Kemudian, bagian kedua yaitu icon script. Icon script ini lebih mengarah kepada petunjuk dalam penggunaan aplikasi. Di sini kami memberikan petunjuk berupa 3 petunjuk, seperti yang pertama mudah digunakan, yang kedua dapat melakukan download hasil crawling, dan yang ketiga word cloud generator. Untuk tampilannya sendiri yaitu sebagai berikut. Ini adalah konsep dari yang kami buat di index.html. Kemudian selanjutnya yaitu memanggil sebuah aksi. Memanggil sebuah aksi ini yaitu memberikan sebuah perintah ketika pengguna memasukkan keyword atau kalimat dan jumlah tweet yang diinginkan. Di sini, apabila pengguna sudah selesai dalam memasukkan
tweet yang diinginkan dan jumlah tweetnya, dapat melakukan klik tombol submit. Dan realisasi aplikasinya adalah sebagai berikut. Masukkan keyword dan jumlah tweet yang diinginkan, yaitu keyword dan jumlah tweet. Kemudian apabila sudah selesai, pengguna bisa menekan tombol submit. Dan nanti di sini hasilnya akan secara otomatis muncul terhadap data tweet yang dicari. Kemudian di sini akan lebih menampilkan hasil yang akan dicari, seperti nomor tweetnya, kemudian tweet aslinya, lalu yang ketiga tweet bersihnya. Kemudian setelah Anda mengisi formulir dan data ditampilkan pada tabel, selanjutnya workload akan ditampilkan di sini. Dan yang terakhir ada bagian footer atau halaman terbawah pada aplikasi, yaitu menampilkan kelompok 1 tahun ajaran 2022 dengan tugas mata kuliah Information Retrieval. Kemudian script SRC dari atas sampai ke bawah adalah halaman pendukung atau untuk mengarahkan ke halaman-halaman yang nantinya mendukung aplikasi ini. Kemudian yang kedua ada file script.js. Script.js ini lebih memfokuskan diri ke cara pemanggilan maupun penangkapan objek-objek yang sebelumnya sudah didefinisikan pada halaman index.html. Di sini kita dapat melihat contohnya pemanggilan direktori berupa pemilihan query yang nantinya dipanggil halamannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila crawling Twitternya berhasil, maka dia akan menampilkan hasil sukses atau perintah sukses. Namun apabila salah dalam memanggil keyword, maka dia akan menampilkan perintah oops, keyword atau jumlah yang Anda masukkan salah. Dan file terakhir yang ada di bagian frontend ini yaitu style.css. Di sini lebih menekankan untuk keindahan atau estetika tampilan halaman web yang dibangun, sehingga pengguna merasa nyaman dan halaman web terlihat lebih rapi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.